Stoikisme dimulai pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Athena, sebuah aliran filsafat Helenistik yang baru. Aliran ini didirikan oleh Zeno dari Citium, seorang pedagang asal Fenisia. Namun Stoikisme tidak muncul begitu saja. Pengaruh utama kemunculannya berasal dari aliran sinisme. Karena guru pertama dari Zeno di Athena yaitu Crates of Thebes. Ia merupakan murid dari Diogenes dari Sinop yang legendaris. Selain itu, nenek moyang dari sinisme dan stoikisme adalah Socrates. Dan kaum stoik sendiri secara terbuka mengakui filsafat mereka sebagai filsafat Socrates. Namun, pengaruh yang lebih lama dari filsafat stoikisme masih ada. Dan yang paling penting, pengaruh utamanya adalah dari filsuf pra-Socrates, Heraklitus dari Efesus. Dan saya baru saja menyelesaikan membaca pengantar yang cukup luar biasa untuk semua tokoh pra-Socrates dan juga para sofis yang sering difitnah. The First Philosophers oleh Robin Weatherfield, Oxford Classics, yang mencakup terjemahan baru oleh penulisnya dari fragmen yang sudah diketahui. Saya sangat merekomendasikan buku ini bagi siapapun yang tertarik dengan permulaan filsafat barat. Tetapi di sini saya akan fokus pada Heraklitus yang memiliki pengaruh besar pada kaum Stoa dan khususnya kepada Marcus Aurelius. Ada berita baik dan buruk tentang Heraklitus. Berita baiknya adalah bahwa ia salah satu dari orang-orang pra-Socrates pertama yang fragmennya telah dikembangkan. Namun berita buruknya adalah gayanya yang agak kabur dan absurd bahkan di zamannya. Heraklitus pernah menulis satu buku, tapi ia mengungkapkan pemikirannya melalui kata-kata mutiara. Mungkin ia memilih bentuk ini karena pada saat itu budaya lisan masih lebih dominan. Menariknya, Socrates sendiri juga tidak pernah menulis apapun karena ia tidak mempercayai kekuatan dari buku. Untungnya, Plato hadir untuk menyelamatkan pemikiran-pemikiran dari Socrates. Heraklitus dikenal dengan beberapa tema penting di dalam filsafatnya, yang tidak hanya mempengaruhi kaum Stoa, tetapi juga aliran-aliran lainnya termasuk pendekatan modern yang dikenal sebagai proses metafisika. Tema pertama yang akan kita bahas adalah logos, sebuah kata yang digunakan oleh Heraklitus. Secara keseluruhan, logos adalah prinsip rasional yang tertanam dalam fungsi alam semesta. Bagi Heraklitus, serta bagi para stoik dan filsuf lainnya, kosmos adalah organisme hidup yang diberkahi dengan akal. Namun, model ini kemudian digantikan oleh model mekanistik fisika Galilea Newtonian, dan baru-baru ini tentang mekanisme kuantum. Meskipun demikian, kita harus mengakui bahwa dunia ini masih diatur oleh prinsip-prinsip rasional yang sering disebut sebagai Tuhannya Einstein. Meskipun kita belum sepenuhnya memahami asal-usul prinsip-prinsip tersebut, Heraklitus menegur sesama manusia karena mampu memahami realitas logos. Namun seperti berjalan di dalam tidur, seolah-olah mereka tidak mampu menggunakan kemampuan nalar mereka sendiri. Tema kedua, Weatherfield menyoroti bahwa segala sesuatu bersifat relatif, berubah dari hari ke hari, dan dari konteks ke konteks. Hal ini membuat Heraklitus agak skeptis terhadap pengetahuan manusia. Namun, kita harus mengandalkan akal sehat dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nasihat Heraklitus ini tetap relevan sampai hari ini. Hubungan pemikiran Heraklitus sangat erat kaitannya dengan konsep pantarei, artinya segala sesuatu selalu mengalir. Sungai yang kita lewati tidak pernah sama, karena sungai itu selalu berubah. Namun, di balik semua perubahan itu, ada kesatuan yang mendasari realitas. Heraklitus mengamati hal ini tanpa kontradiksi, melihat perubahan yang terus-menerus, sekaligus kesatuan yang mendasarinya. Ini adalah konsep yang canggih, terkait dengan gagasan modern tentang metafisika proses.
Apa yang kita lihat sebagai objek sebenarnya stabil. Ini adalah proses yang dinamis, di mana perubahan terjadi pada skala yang tidak dapat diamati oleh mata manusia. Tema ketiga, salah satu tema yang mungkin paling membingungkan, yaitu gagasan tentang peran pentingnya api dalam pembentukan alam semesta. Meskipun Heraklitus tidak secara harfiah mengatakan bahwa segala sesuatu terbuat dari api, namun ia memulainya dari doktrin Stoa yang menyatakan bahwa kosmos mengalami siklus dimulai dan berakhir dengan kebakaran besar seperti Big Bang. Tetapi Heraklitus berbeda dengan kaum Stoa yang meyakini bahwa orang-orang yang baik akan mendapatkan pahala di akhirat dan bahwa jiwa yang sebesar alam semesta itu sendiri akan terbebas dari kematian, yang ini tentunya bertentangan dengan pandangan kaum Stoa. Seperti yang ditunjukkan oleh Waterfield, ia sebenarnya adalah filsuf moral pertama dalam tradisi filsafat barat. Gagasannya tentang kemampuan manusia untuk berpikir bahwa kita memiliki kekuatan untuk menentukan takdir kita sendiri. Dunia ini dipenuhi dengan perubahan dan stabilitas batin, dan kita memiliki pilihan untuk menjalani hidup dalam keadaan terlena atau terbangun dalam realitas kosmos yang sebenarnya. Berikut ini ada beberapa kutipan favorit saya tentang filsuf Heraklitus dari fragmen yang diterjemahkan oleh Waterfield untuk memberi kita gambaran tentang teks-teks zaman dulu, dan saya coba memberikan contoh analoginya dan fakta yang terjadi di sekitar kita. Pertama, orang-orang seringkali tidak menyadari prinsip logos yang ternyata berlaku selamanya, baik sebelum maupun setelah mereka mendengarnya. Mereka tidak menyadari tindakan mereka saat terjaga maupun di saat sedang tidur. Dari kitab Sextus Empiricus melawan Profesor, bab 7 halaman 132. Contoh analoginya seperti berikut. Bayangkan ada sebuah hukum gravitasi yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Meskipun kita mungkin tidak selalu memikirkan hukum gravitasi ini, ia tetap mempengaruhi hidup kita setiap waktu, baik ketika kita sadar atau saat bangun maupun tidak sadar saat tidur. Begitu juga dengan logos yang merupakan prinsip universal dan abadi. Manusia seringkali tidak menyadarinya, namun tetap hidup di bawah pengaruhnya sepanjang waktu. Coba kita berikan contoh di kehidupan nyata. Pikirkan tentang proses bernafas. Ketika kita bernafas panjang waktu tanpa perlu memikirkannya. Proses bernafas adalah sesuatu yang selalu terjadi, baik kita sadari atau tidak, saat kita terjaga maupun saat kita tidur. Kebanyakan orang tidak menyadari betapa pentingnya bernafas sampai mereka mempelajari lebih lanjut tentang biologi atau mengalami kesulitan bernafas. Namun proses ini selalu ada dan sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dengan cara ini, kita bisa memahami bahwa prinsip logos adalah sesuatu yang selalu ada dan mengatur kehidupan kita, baik kita menyadarinya atau tidak. Sama seperti gravitasi atau proses bernafas. Prinsip ini bekerja terus-menerus dan mempengaruhi semua aspek keberadaan kita. Yang kedua, jika Anda tidak mengharapkan sebuah kejutan, maka Anda tidak akan menemukannya, karena kejutan itu seperti petualangan yang belum pernah kita jelajahi, dan kejutan itu tanpa jejak yang terlihat. Dari kitab Slemen dan lain-lain, dari bab 2, 17, 4-5. Contoh analoginya seperti berikut. Kejutan yang sebenarnya datang ketika kita tidak mengharapkan sesuatu dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Seperti hadiah ulang tahun yang tiba-tiba muncul tanpa kita ketahui sebelumnya. Kejutan adalah sesuatu yang benar-benar tak terduga dan memberikan pengalaman baru yang belum kita eksplor. Kita lihat contoh di kehidupan nyata. Bayangkan ketika kita sedang menjalani hari yang biasa saja di tempat kerja. Kita tidak memiliki ekspektasi bahwa hari itu akan berbeda dari biasanya. Namun tiba-tiba kita menerima kabar bahwa kita mendapatkan promosi jabatan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kejutan ini memberikan kegembiraan dan semangat baru dalam hidup kita tentunya. Dengan cara ini,
kita bisa memahami bahwa kejutan adalah tentang mengalami sesuatu yang benar-benar baru dan tak terduga. Dan kita hanya bisa menemukannya jika kita tidak terus-menerus mencarinya atau mengharapkannya. Kemudian yang ketiga, laki-laki tidak akan merasakan kebahagiaan sejati jika mereka selalu mendapatkan semua yang mereka inginkan. Sebab tanpa rasa sakit, kesehatan tidak akan terasa berarti. Seperti halnya rasa lapar yang membuat makanan terasa nikmat, dan keletihan yang membuat istirahat begitu sangat dinantikan. Dari kitab Yohanes Stobie, Antologi 3.1, halaman 176 sampai 177. Contoh analoginya seperti berikut. Kebahagiaan sejati dan kepuasan hidup tidak datang untuk selalu mendapatkan semua yang kita inginkan. Sama seperti kita perlu merasakan rasa lapar untuk benar-benar menikmati makanan, atau merasa kelelahan kemudian kita istirahat. Kita juga perlu mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan untuk benar-benar menghargai kebahagiaan dan kepuasan. Tanpa adanya rasa sakit atau tantangan, kebahagiaan akan kehilangan maknanya dan tidak akan terasa seistimewa itu. Coba kita berikan contoh di kehidupan nyata. Bayangkan seorang anak yang selalu mendapatkan semua mainan yang ia inginkan. Pada awalnya, ia mungkin sangat bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan minat dan kebahagiaannya ketika mendapatkan mainan baru, karena ia tidak pernah merasakan keinginan yang tidak terpenuhi. Sebaliknya, anak yang selalu harus menunggu dan bekerja keras untuk mendapatkan satu mainan yang sangat diinginkannya akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang jauh lebih besar ketika akhirnya mendapatkan mainan tersebut. Dengan cara ini, kita bisa memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan antara keinginan dan pemenuhan, antara kesulitan dan kenyamanan, dan antara rasa sakit dengan kebahagiaan. Dan yang keempat, setiap orang memiliki kemampuan untuk mengenal dirinya sendiri dan selalu berpikir positif. Dari kitab Yohanes Stobie, Antologi 3.5.6. Contoh analoginya seperti berikut. Setiap orang memiliki kemampuan bawaan untuk mengenal diri mereka sendiri, seperti memiliki cermin ajaib yang bisa mengungkapkan siapa diri mereka sebenarnya. Dengan melakukan introspeksi dan refleksi diri, mereka dapat melihat kekuatan dan potensi mereka. Selain itu, dengan memilih untuk berpikir positif seperti pesan-pesan positif yang muncul di cermin, mereka dapat menjaga sikap optimis dan membangun mental yang kuat. Kita lihat contoh di kehidupan nyata. Bayangkan seorang pelajar yang sedang mempersiapkan ujian. Ia menggunakan waktu luangnya untuk merenung dan memahami caranya belajar yang paling efektif, serta mengenali kelemahannya dalam mata pelajaran tertentu. Ini adalah bentuk mengenal diri sendiri. Selain itu, setiap hari ia memilih untuk berpikir positif, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia sudah berusaha keras dan ia memiliki kemampuan untuk berhasil. Pikiran-pikiran positif ini membantu dirinya tetap termotivasi dan percaya diri dalam menghadapi ujian. Dengan cara ini, kita bisa memahami bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri secara mendalam dan memilih untuk berpikir positif. Ini seperti memiliki cermin ajaib yang tidak hanya menunjukkan siapa kita sebenarnya, tetapi juga mengingatkan kita akan hal-hal baik yang perlu kita percayai dan kita jalani. Yang kelima, ketika orang-orang memasuki sungai yang sama, air yang berbeda akan mengalir. Dari kitab Arius Didymus fragmen 39. Contoh analoginya seperti berikut. Ketika orang-orang memasuki sungai yang sama, air yang berbeda akan mengalir, menggambarkan bagaimana setiap pengalaman dalam konteks yang sama tetap berubah dari waktu ke waktu. Sungai tetap sama, tetapi air yang mengalir terus berubah, mencerminkan perubahan dan dinamika kehidupan. Coba kita berikan contoh di kehidupan nyata. Bayangkan ketika kita bertemu dengan teman lama di kafe. Kafe tersebut tetap sama, menu, dekorasi, bahkan meja tempat kalian duduk mungkin pun tidak berubah. Namun, setiap pertemuan dengan teman kita selalu membawa pengalaman yang berbeda.
karena percakapan kita, suasana hati kita, dan situasi hidup masing-masing yang berubah. Dengan cara ini, kita bisa memahami bahwa meskipun kita mungkin berada dalam situasi yang sama berulang kali, pengalaman kita selalu baru dan berbeda, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terus berubah. Sama seperti air yang berbeda mengalir di sungai yang sama. Setiap momen dalam hidup kita adalah unik, meskipun terjadi dalam konteks yang sama. Yang keenam, Heraklitus pernah menyatakan bahwa segala sesuatu selalu berubah dan tidak pernah stabil. Dengan perumpamaan aliran sungai, ia mengatakan bahwa kita tidak bisa menginjak 2 kali ke sungai yang sama. Dari kitab Plato Cratylus 402a8-10. Contoh analoginya seperti berikut. Pernyataan Heraklitus bahwa segala sesuatu selalu berubah dan tidak pernah stabil menggambarkan bagaimana kita tidak bisa menginjak 2 kali ke sungai yang sama karena aliran air terus bergerak dan berubah. Begitu juga setiap kali kita membaca buku yang sama, meskipun teksnya tetap, pengalaman dan pemahaman kita pasti akan berubah. Kita coba lihat contoh di kehidupan nyata. Bayangkan kita mengunjungi sebuah kota yang kita cintai setiap tahun. Kota tersebut mungkin memiliki bangunan yang sama, jalan-jalan yang sama, dan tempat-tempat yang kita kenal. Namun setiap kali kita berkunjung, pengalaman kita pasti selalu berbeda, kan? Mungkin ada acara baru yang terjadi, orang-orang yang kita temui berbeda, atau mungkin kita melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kita perhatikan. Dengan cara ini, kita bisa memahami bahwa meskipun kita berada dalam konteks yang sama berulang kali, pengalaman kita selalu baru dan berbeda, dipengaruhi oleh aliran waktu dan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Sama seperti air yang berbeda mengalir di sungai yang sama. Setiap momen dalam hidup kita adalah unik meskipun terjadi dalam konteks yang sama. Kemudian yang ketujuh, alasan yang sulit untuk melawan nafsu, karena nafsu selalu mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara yang merugikan jiwa. Dari kitab Plutark, Kehidupan Coriolanus 22.25-6. Contoh analoginya seperti berikut. Nafsu selalu mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara yang merugikan jiwa, menggambarkan bagaimana nafsu memberikan kepuasan sementara, tetapi seringkali membawa dampak negatif jangka panjang, seperti halnya makan makanan cepat saji yang memuaskan keinginan sementara namun merugikan kesehatan. Nafsu memberikan kenikmatan sesaat, tetapi dapat merugikan jiwa dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Coba kita berikan contoh di kehidupan nyata. Bayangkan seorang pelajar yang memiliki ujian penting besok, tetapi tergoda untuk menonton serial televisi favoritnya sepanjang malam. Keinginan untuk menonton televisi sangat kuat dan memberikan kepuasan yang instan. Namun, menghabiskan malam untuk menonton televisi membuatnya kurang tidur dan tidak siap untuk ujian, yang akhirnya merugikan hasil belajarnya dan masa depannya. Dengan cara ini, kita bisa memahami bahwa meskipun nafsu memberikan kepuasan instan, kita perlu berhati-hati terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya dalam jangka panjang. Mengendalikan nafsu adalah penting untuk menjaga kesejahteraan kita secara keseluruhan. Yang kedelapan, sifat manusia adalah penjaga jiwa mereka. Dari kitab Yohanes Tobit, Antologi 4.40.23. Contoh analoginya seperti berikut. Sifat manusia adalah penjaga jiwa mereka, menggambarkan bagaimana sifat dan kebiasaan kita sehari-hari mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan jiwa kita. Seperti seorang tukang kebun yang merawat taman, sifat dan tindakan kita menjaga atau merusaknya. Kita lihat contoh di kehidupan nyata. Bayangkan seseorang yang secara teratur berlatih meditasi dan menjaga pola pikir positif. Kebiasaan dan sifat ini membantu orang tersebut menjaga ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mentalnya. Sebaliknya, seseorang yang sering marah dan tidak pernah berusaha mengendalikan emosinya akan merasakan stres, kecemasan, dan mungkin kesehatan mental yang buruk. Kesimpulan dari paparan ini adalah
Heraklitus, seorang filsuf Prasokrates, memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan pemikiran Stoikisme yang kemudian mempengaruhi banyak filsuf, termasuk Marcus Aurelius. Heraklitus menekankan beberapa konsep kunci dalam filsafatnya, seperti logos, keberanian untuk mengubah, dan peran api dalam pembentukan alam semesta. Melalui contoh-contoh analogi yang diberikan, kita dapat melihat bagaimana konsep-konsep ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, prinsip logos, yang merupakan prinsip rasional yang tertanam dalam alam semesta, dapat diibaratkan dengan hukum gravitasi yang selalu mempengaruhi kehidupan kita, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Selain itu, konsep perubahan yang terus-menerus, seperti yang diungkapkan Heraklitus, dapat diilustrasikan dengan analogi sungai yang selalu mengalir. Meskipun sungai itu tetap sama, air yang mengalir di dalamnya terus berubah, mencerminkan dinamika kehidupan yang terus berubah. Selanjutnya, konsep kebahagiaan sejati yang tidak hanya didapatkan dengan memenuhi keinginan, tetapi juga dengan mengalami kesulitan dan tantangan, memperkaya pemahaman kita tentang makna kebahagiaan yang sejati. Terakhir, pemahaman bahwa sifat dan kebiasaan kita sehari-hari mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan jiwa kita, seperti yang diungkapkan oleh Heraklitus, memberikan kita wawasan tentang pentingnya memelihara pola pikir positif dan mengendalikan emosi untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Dengan demikian, kontribusi Heraklitus dalam perkembangan pemikiran Stoikisme tidak hanya memberikan landasan filosofis yang kuat, tetapi juga memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana dan bahagia.